Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini bertemu dengan saya lagi, Imam Ma'ruf NIM 2020 53211, Prodi Sistem Informasi Universitas Muria Kudus. Pada video kali ini, di hari puasa, kita akan mengerjakan tugas untuk menjelaskan tentang pengantar sistem informasi. Tapi sebelum saya menjelaskan, kita saksikan video berikut ini ya. Oke, kita lanjut. Pengantar sistem informasi. Mengapa mempelajari sistem informasi? Alasannya pengaruh global. Sama dengan TV, sosmed, dan sebagainya. Yang kedua, perubahan lingkungan bisnis adalah hotel dan mall dan sebagainya. Yang ketiga, perkembangan dunia industri adalah e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Data adalah fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi. Data bisa berupa bahan untuk diskusi, pengambilan keputusan, penghitungan, atau pengukuran. Informasi adalah hasil dari pengolahan data di atas yang saya jelaskan tadi. Ciri-ciri informasi yang berkualitas menurut McLeod. Yang pertama ada akurat. Yang dimaksud dari akurat ini adalah informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua ada tepat waktu. Di sini yang dimaksud dari tepat waktu adalah informasi harus tersedia atau ada pada saat informasi diperlukan, tidak besok, tidak beberapa jam lagi. Berarti itu on time ya guys ya. Yang keempat ada relevan. Yang dimaksud relevan adalah informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan, tidak yang lain ya guys. Yang keempat ada lengkap. Yang dimaksud dari lengkap adalah informasi harus diberikan secara lengkap, tidak ada yang kurang, harus lengkap full. Next, sistem adalah kumpulan komponen yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan. Contoh sistem dari perusahaan: orang-orang, mesin-mesin, bangunan, bagian akuntansi, dan bagian pemasaran yang semua berhubungan satu sama lain. Misalkan di sebuah perusahaan, pastikan ada pekerjanya, ada mesin yang untuk membuat produk
ada bangunan perusahaan itu, bagian akuntansi yang penghitungan masalah keuangan, dan bagian pemasaran itu yang mempromosikan produknya. Pastikan berhubungan satu sama lain, dijadikan satu sistem gitu guys. Lanjut, berbagai macam sistem. Sistem abstrak yang dimaksud ini tidak tampak secara fisik, misalnya hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan kan tidak kelihatan ya guys ya, tapi kan hati manusia selalu percaya adanya Tuhan gitu kan. Yang kedua ada sistem fisik. Ada secara fisik, misalkan sistem akuntansi, komponen, produk, dan lain-lain. Yang ketiga ada sistem tertutup. Sistem yang tidak dapat bertukar materi, informasi, tidak mempengaruhi oleh lingkungan, misalkan bin. Yang keempat ada sistem terbuka. Sistem yang berhubungan dengan lingkungan, misalkan sistem perdagangan. Lanjut, pengertian sistem informasi manajemen. Sekumpulan komponen yang saling bekerja sama yang digunakan untuk mencatat data, mengolah data, dan menyajikan informasi untuk para pembuat keputusan agar dapat membuat keputusan dengan baik. Lanjut, sifat-sifat sistem informasi manajemen. Yang pertama ada sistem yang terkoordinasi. Yang kedua, memiliki subsistem informasi. Yang ketiga, sistem yang terintegrasi secara rasional. Keempat, mengubah data menjadi informasi dengan berbagai macam cara. 5. Meningkatkan produktivitas. 6. Sesuai dengan gaya dan karakteristik manajer. Yang terakhir, menggunakan kriteria kualitas yang ada. Manfaat sistem informasi bagi perusahaan dapat mendatangkan kompetitif, advantage bagi perusahaan atau organisasi. Bagi perorangan, individu mampu membuat keputusan sesuai dengan peran, misalkan manajemen, gaji karyawan, biaya operasi perusahaan. Bagi industri, apabila sistem informasi antara perusahaan dan saling terhubung, maka industri dapat mengetahui omset perdagangan semua perusahaan. Pengetahuan yang diperlukan oleh manajer. 5 pengetahuan manajer untuk dapat memanfaatkan sistem informasi. Konsep dasar sistem informasi meliputi pengetahuan tentang komponen sistem informasi dan cara kerjanya. 2. Teknologi informasi meliputi berbagai aplikasi diperlukan untuk perusahaan untuk mengembangkan sistem informasi. 3. Pengembangan sistem informasi
meliputi teknik perencanaan, pengadaan, penerapan sistem informasi di dalam perusahaan. 4. Aplikasi bisnis. Berbagai aplikasi yang dapat mempermudah dan mempercepat proses bisnis. 5. Tentang manajemen, misalkan mengenai keamanan sistem. Jelas. Tugas. Carilah perusahaan yang tidak dapat beroperasi dengan baik apabila tidak menggunakan sistem informasi yang baik. Sebutkan alasan mengapa perusahaan tersebut sangat memerlukan sistem. Contoh PT Indofood, manajemen, gaji karyawan, biaya operasi perusahaan. PT Garuda Food Indonesia, pilot atau kapilot, jadwal penerbangan bak IT. PT Pura, produksi mesin keuangan. Nah, sekian dulu penjelasan dari pengantar sistem informasi. Jika ada kesalahan kata dari aku, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.